Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema Tuhan Melihat Hati. Didasarkan pada 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kalimat yang baru saja kita dengar mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki standar yang berbeda dengan manusia. Penilaian Tuhan juga berbeda dengan penilaian manusia. Manusia menilai berdasarkan penampilan luar atau secara kasat mata, tetapi Tuhan sanggup melihat sampai ke hati yang paling dalam. Ketika Saul ditolak Tuhan sebagai raja atas Israel karena ia telah berbalik dari Tuhan dan tidak setia melaksanakan firman-Nya, maka Tuhan mengutus Samuel untuk memilih seorang raja dari antara anak-anak Isai. Orang yang pertama dilihat Samuel adalah Eliab, putra sulung keluarga itu. Wajahnya sangat tampan dan perawakannya tinggi, cocok untuk menjadi seorang raja. Ia berpikir bahwa Eliab adalah orang yang dipilih Tuhan, sehingga ia mengatakan, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Samuel juga ingat Saul, raja Israel yang pertama adalah seorang yang berperawakan tinggi dan berparas tampan. Namun dalam 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhan berfirman kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan mengatakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan menolak Eliab. Samuel kemudian melanjutkan keantrian berikutnya, sampai akhirnya Samuel mendengar perkataan, inilah dia. Bukan atas orang yang berada di urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dalam antrian tersebut. Bukan atas orang yang ia pikir terbaik, tetapi justru atas orang yang berada di urutan yang paling akhir dalam antrian tersebut, yaitu Daud. Daud memang bukan orang yang masuk hitungan. Ia bukan seorang tentara pilihan. Ia adalah rakyat biasa. Ia adalah anak bungsu dari 8 bersaudara di keluarga Isai, yang kerjanya setiap hari menjaga kawanan kambing domba ayahnya. Secara umum Daud sama sekali tidak masuk kualifikasi, tetapi ada satu hal yang membuat Daud masuk dalam hitungan Tuhan, yaitu hatinya. Tuhan memilih Daud bukan berarti Daud sosok yang sempurna tanpa celah. Tuhan tahu Daud juga memiliki ketidaksempurnaan. Namun Tuhan melihat hatinya. Daud memiliki hati yang dekat dengan Tuhan, hati yang mau berbalik kepada Tuhan, hati yang bersedia mengembangkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Di saat dunia begitu fokus memperhatikan rupa atau penampilan luar saja, namun tidak dengan Tuhan. Tuhan melihat sesuatu yang lebih penting dari semuanya itu. Ia memandang jauh ke dalam hati setiap manusia. Tuhan mendambakan hati yang berintegritas, hati yang mau dekat dan setia terhadap Tuhan. Tuhan dapat memakai siapa saja tanpa kecuali untuk menggenapi rancangannya
di dunia ini. Siapa saja yang hatinya berkenan padanya. Menjaga hati yang tulus, jujur, bersih, dan setia bukanlah hal yang mudah. Ada banyak hal yang seringkali menggoda dan membuat kita gagal memiliki integritas diri. Hanya bergantung pada pertolongan Tuhan, niscaya kita dimampukan untuk hidup berkenan padanya. Oleh sebab itu, membangun relasi dengan Tuhan yang akrab dan erat adalah kunci keberhasilan kita. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.